Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Biren akan melakukan pembuatan video coaching untuk supervisi akademik yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Rusdi, guru SMK Negeri 1 Gandapura. Saya Rina Adriani, guru SMK Negeri 1 Jempa. Saya Dimyati, guru SMK Negeri 1 Gandapura. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam Bu Rina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Rina. Sudah siap ya melaksanakan coaching hari ini? Ya, alhamdulillah siap. Terima kasih Bu Rina sudah bisa berhadir mendengarkan mungkin unek-unek dari saya ya. Mudah-mudahan coaching hari ini berjalan lancar ya Pak Rusdi. Iya. Oke, baik Pak Rusdi, untuk nanti pelaksanaan coaching, kira-kira Pak Rusdi sudah menyiapkan publik penilaian? Ya, saya sudah siapkan topik penilaian untuk supervisi akademik, sudah saya siapkan. Jadi di sana mulai dari kelengkapan administrasi pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru, kemudian tentang juga rubrik pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai prosedur yang ditetapkan di kelas. Oke. Baik Pak Rusdi, kalau kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan nanti? Ya, pada dasarnya sebenarnya saya kemampuan coaching saya masih rendah ya. Jadi di sini memang yang paling penting saya kira adalah mendengarkan secara aktif dan dapat mengambil kesimpulan yang tepat ya. Oke, ya. Baik, itu sudah bagus Pak Rusdi. Untuk bagian kompetensi yang mana juga yang paling spesifik itu yang akan Bapak observasi? Ya. Kalau yang spesifik sebenarnya adalah kemampuan saya untuk memunculkan pertanyaan yang berbobot. Itu yang harus sangat benar-benar harus saya fokus ke sana mungkin. Oke Pak Rusdi, kayaknya Bapak sudah mantap, sudah siap melaksanakan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya, semangat terus Pak Rusdi. Bapak boleh lanjut ke pelaksanaan coaching. Oke, baik, terima kasih Bu Rina. Kita baik. Assalamualaikum Bu Jumi. Waalaikumsalam Pak Rusdi. Bagaimana kabar hari ini Bu Jumi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke Bu Jumi. Jadi hari ini kita berbincang-bincang apa ini Bu Jumi? Begini Pak Rusdi, saya kan saya merasa kepikiran nih Pak Rusdi ya. Selama ini saya melihat siswa saya ketika belajar pelajaran matematika, mereka tuh seperti tidak antusias dan kurang motivasi saya. Kurang motivasi belajar ya? Iya, gitu. Oke, nah jadi di sini kan biasanya memang anak-anak kalau untuk pelajaran matematika kan memang kurang disukai ya. Biasanya tempat saya seperti itu. Nah mungkin kasusnya juga sama seperti ini. Jadi mungkin Bu Jumi tentu mengharapkan agar siswa itu menjadi tertarik dengan pelajaran matematika ya, sehingga mereka bisa hadir penuh di sana ya. Iya. Jadi kira-kira Bu Jumi berapa orang sih yang merasa tidak tertarik belajar matematika di Bu Jumi? Tuh kalau saya rasa begini Pak Rusdi ya. Di kelas saya itu kan ada 35 siswa. Mereka tidak tertarik kan? Kita sebagai guru ini ketika mereka tuh juga masih sibuk berbicara dengan kawannya, kemudian banyaklah tingkah mereka. Pak Rusdi tahu sendiri kan, ketika orang tidak suka bagaimana tingkahnya, kan Pak Rusdi bisa terpikir sendiri seperti apa gitu. Ya, ramai juga ya sampai dengan 15 orang dari 35 peserta ya. Kalau nggak sampai segitu, Pak Rusdi kan nggak terpikiran seperti ini saya. Itu problemnya. Oke, begini. Jadi dari sana yang membuat anak itu nggak tertarik apa sih kira-kira? Saya gini Pak Rusdi, selama ini kan saya mengajarnya, saya ambil paket di pustaka gitu. Setelah itu saya membuat catatan. Saya menuliskan beberapa contoh di papan tulis. Kemudian contoh-contoh itu saya jelaskan. Setelah saya jelaskan sampai dengan penyelesaiannya, saya bertanya otomatis kepada siswa mana sih materi yang mereka tidak pahami gitu kan. Kemudian setelah itu kalau mereka bilang sudah paham Bu, saya lanjutkan dengan beberapa contoh soal yang hampir sama dengan contoh yang saya berikan. Dan saya lihat kalau memang anak yang memang daya tangkapnya itu bagus, mereka pasti termotivasi mengerjakannya gitu kan. Tapi kalau yang beberapa ini yang memang mereka tidak bersemangat, ya sibuk bermain Pak Rusdi.
Jadi Yang pola, menyebabkannya yang menyebabkan ini Pak Rusdi, saya menjadi tidak nyaman gitu. ya, oke. Jadi pola pembelajaran yang Bu Jumi lakukan adalah siswa itu belajar melalui buku paket, Ya, kemudian Bu Jumi memberikan contoh-contoh kasus Ya, untuk ya. mempelajari kasus-kasus contoh dari hal-hal yang itu ya. Ya. Nah, jadi Bu Jumi mungkin tadi kan sudah disampaikan ada 15 orang anak yang tidak suka. Pernah tidak Bu Jumi melakukan observasi awal mungkin? Anak ini kemampuan belajar matematikanya rendah, mungkin kita golongkan. Ya. Atau ada yang menengah dan ada yang tinggi mungkin. Ada nggak Bu Jumi melakukan hal seperti itu? Kalau seperti itu Pak Rusdi mungkin belum pernah saya lakukan. Belum ya? Karena selama ini saya gini Pak Rusdi, Mm-mm. kalau memang anak sudah pas saya jelaskan ada 1-2 orang bisa, saya anggap selesai gitu Pak Rusdi. Oh iya. Tapi ternyata setelah saya biarkan seperti itu, rupanya saya menjadi nggak nyaman karena terganggu dengan yang nggak bisa ini. Iya. Nah, jadi observasi awal ini belum dilakukan ya? Ya, Nah, kalau misalnya Bu Jumi lakukan observasi awal ini di kelas bagaimana? saya rasa itu juga bagus Pak Rusdi. Bisa ya? Ya. Bisa dilakukan ya? Ya, Nah, jadi di sini kan tentu banyak manfaatnya kan, kita Iya. bisa petakan kemampuan mereka. ya. Kemudian satu lagi kira-kira untuk membuat pelajaran matematika ini supaya mereka bisa sukai, kira-kira ada hal apa yang bisa Bu Jumi lakukan nih? Selain memetakan kemampuan awal siswa tadi. Saya rasa begini Pak Rusdi ya, karena sekarang anak-anak itu kan lagi tertarik ke teknologi gitu Pak Rusdi kan. Mungkin kalau saya sedikit kombinasikan, misalnya ketika saya membuat materi itu saya sajikan videonya dulu, kan. Kemudian saya buat apa namanya sekarang yang banyak lagi orang pakai Pak Rusdi selain PowerPoint itu ada Canva ya. Di Canva itu kan dia banyak apa namanya banyak template-templatenya. Ya nanti kita pilih yang sesuai mereka tuh kalau bila perlu kalau misalnya menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita tempelkan aja foto anak-anak itu di situ. Jadi mereka kan bisa lihat, oh saya berarti yang dimunculkan di situ, kan Ya. itu Pak Rusdi ya. Iya. Jadi intinya Bu Jumi juga bisa melakukan mendesain metode pembelajaran itu bisa menyenangkan dengan menggunakan dalam teknologi lah ya. Oke Bu Jumi. Nah dari sana kemudian kan sudah ada 2 hal ini. Ya. Yang pertama tadi kita observasi, kemudian pengetahuan awalnya, kemudian bisa kita rubah metode pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan. Iya. Nah lalu ada hal lain mungkin? Kalau yang lain mungkin seperti ini Pak Rusdi, karena selama ini mungkin saya identiknya di ruang terus gitu ya. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau saya mencoba siswa itu saya bawa keluar ruangan. Jadi mereka lebih dekat dengan alam. Iya. Oke. Nah mungkin ini bisa dilakukan nanti. Coba nanti kalau memberikan contoh-contoh kasus soal matematika itu, kalau bisa dihubungkan dengan kondisi real, Ya. jadi lebih kontekstual. Misalnya Bu Jumi ingin mengajarkan persentase kepada anak, misalnya kan, kasih terus soal-soal yang berdasarkan real dia. Ya. Misalnya Bu Jumi mengajar kelas jurusan apa nih? SMK kan? Iya, SMK peternakan. Saya mengajar di kelas 10 ya. Nah, mungkin bisa diarahkan lebih kepada kondisi nyata. Iya. Barangkali berapa banyak sih kebutuhan makanan sapi kamu misalnya Oh dengan iya. sekian. Iya, Jadi betul, real Pak. terus. Iya. Jadi jangan kasus persentase dari ini segini mungkin tak cocok gitu mereka. Mereka Iya. ingin di mana sih pakai matematikanya kan? Iya, betul. Mungkin Pak logika Rusdi. berpikirnya mungkin harus ke sana ya. Iya. Baik Bu Jumi, untuk melakukan 3 hal ini Iya. kira-kira ada kendala nggak? Saya rasa gini Pak Rusdi, karena ini kan apa namanya baru perencanaan gitu ya. Mungkin setiap apa yang kita rencanakan itu kendalanya pasti ada gitu kan. Cuman karena ini belum kita lakukan, jadi terkendalanya mungkin belum seberapa terlihat gitu. Yang saya rasa kendalanya itu pasti ada gitu. Kalau sarana prasarana memadai? Kalau sarana prasarana di sekolah memadai pasti. Karena kenapa di sekolah itu kebetulan saya punya laptop sendiri, kemudian sekolah juga menyediakan infokus, maksudnya pokoknya apa yang saya butuhkan kalau di sekolah ada. Berarti tidak menjadi hambatan yang besar. Iya. Kemudian dari 15 orang ini tentu Bu Jumi akan punya target nih. Ya. Kira-kira berapa orang yang harus menjadi menarik dari 15 itu diperbaiki? Kalau target saya gini Pak Rusdi, kalau saya perbaiki 5 orang berarti kan masih gagal ya. Ya. Saya targetnya 10 orang itu harus 10 tercapai. orang, ya. Sisa 5 orang dulu. Iya gitu. Oke, baik Bu Jumi. Nah jadi kalau demikian ini program bagus kan? Ya. Dan kapan akan dilakukan? Secepatnya Pak Rusdi, biar kita lihat hasilnya. Nah, kalau Ya. kita tunda-tunda nanti kita nggak tahu hasilnya seperti apa kan. Ya. Mungkin
mungkin Bu Jumi butuh apa namanya bantuan orang lain untuk mengerjakan ini? Pasti. Kita kan apapun program yang kita jalankan itu kan nggak mungkin kita jalankan sendiri. Kita masa jalan sendiri. Saya mungkin di sini yang saya libatkan tuh yang paling dekat lah kita bilang ya. Saya mungkin akan melibatkan guru-guru matematika, itu MGMP saya gitu. Saling Intinya berkolaborasi lah. harus berkolaborasi bersama, jangan Bu Jumi saja ya. Mungkin betul. kelas ini hari ini suka, besoknya sudah nggak suka ya, karena tidak berkolaborasi di sekolah ya. Betul. Baik Bu Jumi mungkin kita sudah tepat tadi ya. Apa yang menjadi rencana aksi yang akan kita perbaiki. Kemudian bagaimana perasaan Bu Jumi setelah Saya gini Pak Rusdi, sebenarnya perasaan saya hari ini itu kan merasa senang. Sebenarnya yang saya ceritakan sama Pak Rusdi itu kan pernah sih terpikirkan, cuma belum ada penguatan gitu. Pas sudah cerita sama Pak Rusdi kan udah dapat penguatannya lah. Berarti kalau saya buat ini bagus lah, kalau saya dukungannya udah cerita sama kawan sama Pak Rusdi gitu kan. Ini saya merasa plong gitu. Baik Bu Jumi, mudah-mudahan ini kita bisa realisasi lebih cepat ya. Oke, kemudian Bu Jumi saya ingin cerita lagi nih dengan Bu Jumi di depan mungkin ya. Kalau Bu Jumi sudah ada waktu, saya ingin lihat bagaimana hasilnya. Cerita lebih banyak, karena mungkin sekali pertemuan kan belum cover ya? Nggak selesai kan? Depannya bagaimana, mungkin ada problem yang lain nanti kan? Boleh ya Bu Jumi ya? Ada Boleh waktunya ya? Pak. Baik Bu Jumi, untuk hari ini mungkin demikian ya. Perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya. Oke, Pak Rusdi. Ya alhamdulillah seperti yang Bu Nina lihat tadi ya, itulah bentuk coaching yang sudah saya lakukan. Mungkin banyak kekurangannya ya Bu Nina ya. Sama-sama kita belajar Pak Rusdi. Baik Pak Rusdi, tadi proses pelaksanaan Bapak tadi coach dan coaching sudah terlaksana ya. Jadi kira-kira nih indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan ke depannya itu bagaimana? Ya, jadi yang saya inginkan adalah coaching ini bisa menemukan sendiri rencana aksi untuk melakukan perbaikan terhadap kasus dia. Jadi itu yang kita harapkan. Memang sudah tadi nampak Pak, saya sudah tadi observasi kan, ya, ketika pelaksanaan coaching tadi, Bapak juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot melalui alur kita, Bapak juga sudah menggali informasi yang ada pada coaching sehingga apa yang Bapak pertanyakan tersebut, coaching juga bisa menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahan tadi yang dihadapi coaching, kemudian implementasi ke depannya, kemudian komitmen ke depannya juga terlaksana, jangka waktunya juga sudah disampaikan tadi oleh coaching. Proses untuk ke depannya kayaknya sudah mulai runtut sesuai dengan sistematika kita alur kita tadi Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya kompetensi apa lagi ya yang kira-kira bisa Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Ya, jadi saya pikir saya juga masih lemah ya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Saya pikir saya butuh banyak latihan untuk menguasai kompetensi ini lebih kuat. Jadi sehingga rencana aksi dari coaching ini bisa muncul dengan maksimal. Dari pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan Pak ya untuk kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kita pun proses pembelajaran berlangsung dengan baik, apa yang kita tuju itu terlaksana, tujuan kita Pak. Baik Pak, mungkin hari ini kayaknya sudah cukup pelaksanaan coaching kita. Mudah-mudahan kita sehat terus, semangat terus buat kita semua. Oke Pak. Terima kasih Bu Rina, ini saya sudah dipandu, sudah belajar banyak dari Bu Rina juga ini bagaimana. Sama-sama Pak. Ya sama-sama. Oke. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam Bu Rina.